orang muda, orang yang masih muda yang pasti. Ya. Cuman yang pasti ada orang muda, banyak orang yang gini, orang yang muda dan orang yang merasa muda. Nah, untuk menghadapi orang yang merasa muda itu yang susah. Cuman kalau untuk orang muda gampang sekali dilihatnya. Orang muda itu orang, kalau aku mungkin nggak akan ngomong orang muda lah, aku akan ngomong anak muda. Orang muda itu orang yang energik, kelebihan tenaga, makannya banyak gitu. Terus lebih ini lagi susah diatur. Itu juga biasanya anak-anak muda seperti itu. Kemudian penuh dengan dinamika, penuh dengan mencoba-coba. Oh ini aku coba, hari ini aku pakai baju hitam, besok pakai baju pink. Wah nggak nyambung kan? Nah, itu anak muda. Kalau orang-orang yang berjiwa muda masih bisa penuh dengan gairah dan dinamika, semangat yang tinggi juga. Buat saya, orang muda nggak peduli orang itu masih muda apa orang itu yang sudah tua tapi berjiwa muda, tapi orang itu penuh dengan dinamika, penuh dengan semangat untuk sesuatu. Itu menurut saya orang muda. Masa mudaku dulu ini ya tuh penuh dengan dinamika kayak gitu, nakal. Ya seperti masa muda pada umumnya, pada orang umumnya. Cuman bedanya mungkin karena aku dulu lebih ada masalah pribadi dengan orang tua, jadi itu membuat aku lebih liar. Aku punya jiwa pemberontak, aku hidup di jalanan, tinggal di jalanan. Aku akrab dengan dunia malam, aku akrab dengan namanya alkohol dan lain-lain. Bahkan sempat juga ikut dalam dunia gelap. Dunia gelap maksudnya masuk ruangan dimatiin lampunya gitu. Enggak. Dunia gelap sempat belajar ilmu hitam untuk memenuhi apa yang harus jadi kebutuhanku dan nunjukin ini loh. Nyala aku bisa sesuatu, aku bisa tunjukin. Nah, itu masa mudaku dulu. Bertobatku dulu ada satu KKR, itu zamannya Toronto Blessing. Waktu itu aku habis pulang dari satu tempat untuk belajar, untuk nambah ilmu. Jadi aku dapat ilmu lagi, ilmu hitam yang pernah aku pelajarin. Nah, waktu pulang itu nggak nyangka banget, orang tua tuh bilang ngajak Fer kita ke gereja. Bingung kok ke gereja, temen-temennya ajak ke gereja gitu kan. Ya udah berangkat. Udah berangkat, nyampe di sini, oh ternyata dibilangin Fer, nanti ada yang ini ada orang yang bisa nangis, ada yang ketawa-ketawa, ini pikir apaan sih di gereja kok kayak gitu. Ya udah, ikut aja. Begitu ngeliat itu aku dibawa ke GKP BMDC, masa depan cerah. Itu aku duduk di balkon, itu aku inget banget di balkon. Udah gitu yang khotbah itu Pak Andreas Raharjo ada kasih tantangan gitu. Terakhir dia ngomong, barang siapa yang punya kuasa gelap atau pernah berhubungan dengan kuasa gelap yang ingin dilepaskan, silakan maju ke depan untuk didoakan. Dalam hati gini, bukan aku kan nggak mau. Ya kan itu kan tadi Pak Andreas ngomongnya kan yang mau dilepaskan kan, ya, gitu. Aku nggak mau. Bisa ngelihat, ya udah aku turun ke bawah balkon. Dari bawah, begitu mau turun ke bawah, mau turun ke lantai 1, Tuhan punya rencana lain. Tiba-tiba dia paksa aku untuk bertobat saat itu juga, dan aku dilepaskan dari kuasa kegelapan dari itu juga, dan dibereskan dengan masalah intinya bukan hanya kuasa kegelapan, bukan hanya kehidupan malam dan yang lain-lain itu cuma efek, tapi dibereskan secara tuntas, akarnya dicabut, yaitu kepahitan kepada orang tua. Jadi pada saat itu malam itu juga, mulai dari jam 7 malam sampai jam 1 pagi, Tuhan merubah semuanya, dan Tuhan menyelesaikan semua masalahku dengan orang tua dan keluarga. Aku bisa memaafkan dan bisa mengampuni, demikian juga saling keluarga aku juga, orang tua, mulai papa, mama, kakak semuanya. Dan sampai sekarang saya punya hubungan yang sangat baik dengan keluarga, dan bahkan kalau misalnya aku nggak datang kadang-kadang, Ferdi mana ya gitu, Ferdi mana ya kok nggak datang. Padahal kalau dulu kalau ada acara keluarga, kalau bisa Ferdi jangan diajak, soalnya sering ngacaunya daripada benernya. Anak muda sekarang, yang pasti anak muda sekarang adalah anak muda yang beda banget sama
yang aku dulu alamin. Anak muda sekarang lebih berpotensi, lebih bertalenta, lebih berbakat, lebih tahu maunya apa. Kalau misalnya mau dipikir ya, lebih tertuju. Kalau dulu mungkin masih susah informasi, sekarang sudah tajam. Aku cuma bisa bilang gini, anak muda sekarang apapun yang kamu punya, kalau kamu bisa menarilah, jadi penarilah yang terbaik. Kalau kamu hanya bisa jadi bomber, hanya pemain graffiti, jadilah bomber yang terbaik. Kamu bisa jadi gambar, kamu bisa main bisa gambar dengan bagus, menggambarlah dengan baik. Kamu bisa menyanyi, talentamu di mana, maksimalkan. Betul-betul maksimalkan harapan. Karena apa yang ada di sekarang, yang kita lihat sekarang ini, kita lihat bangsa ini, kita lihat negara ini terus mengalami kemerosotan. Masa depan bangsa kita ada di tangan kita. Ayo kita bikin sesuatu untuk masa depan kita, untuk bangsa kita. Cik.